Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Zaidi Wicaksana, NRP 04 dari TU7A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sensor dan aktuator yang telah saya buat menggunakan aplikasi Proteus. Langsung saja, yang pertama ada sensor LM35. Sensor LM35 ini adalah sensor suhu yang sangat low cost atau sangat murah. Sensor LM35 ini mempunyai keluaran berupa tegangan yang sudah terkalibrasi dengan derajat Celcius. Kemudian sensor LM35 ini memiliki toleransi sekitar 0,5 derajat Celcius dengan range min 55 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Bisa dilihat di datasheetnya. Kemudian sensor LM35 ini berbanding linear. Nah, seperti ini. Dia itu berbanding linear dengan tegangan. Jadi dia ini mempunyai kenaikan sekitar 10 mV tiap 1 derajat Celciusnya. Bisa Anda lihat. Jadi ini apabila LM35 menunjukkan 18 derajat Celcius, maka tegangannya menunjukkan 0,18 volt. Apabila LM35 menunjukkan 19 derajat Celcius, tegangannya menunjukkan 0,19 volt. Kemudian yang kedua ada sensor PTC atau Positive Temperature Coefficient. PTC ini juga sensor suhu, namun PTC ini mempunyai range min 55 sampai 70 derajat Celcius dengan keluaran berupa hambatan. Kalau LM35 memiliki keluaran berupa tegangan, sedangkan PTC ini keluarannya berupa hambatan. Kemudian PTC ini keluarannya dengan tegangan berbanding terbalik. Bisa Anda lihat. Jadi semakin tinggi nilai PTC ini, maka tegangannya semakin turun. Dengan kira-kira setiap kenaikan 2 derajat Celcius, maka tegangannya turun 0,01 derajat, 0,01 volt, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat hambatannya. Kalau hambatan ini berbanding linear, jadi apabila PTC semakin naik, maka hambatannya juga semakin naik. Bisa Anda lihat di sini 24 derajat Celcius, 24 derajat Celcius. Nah, hambatannya ada 0,996. Nah, seperti 957. Kemudian yang ketiga ada sensor cahaya yang keluarannya berupa hambatan juga dengan satuan lux. Dia itu ada LDR atau Light Dependent Resistance. LDR ini dengan tegangan berbanding, nah bisa Anda lihat, jadi dia ini dengan tegangan berbanding linear dengan kenaikan 1 lux ini bisa naik sekitar 0,06 volt, seperti Anda lihat. Nah, jadi apabila ini menunjukkan angka 3, ini 0,24, apabila dia naik jadi 4 lux, jadi dia menjadi 3 volt. Kemudian hambatannya ini berbanding terbalik. Nah, apabila ini naik, LDR apabila nilainya naik jadi 10 lux, maka hambatannya turun. Nah, bisa Anda lihat sendiri. Kemudian yang terakhir ada RTD atau sensor suhu. Ini LDR-nya yang tadi berbanding terbalik ini dengan hambatan. Kemudian yang terakhir ada sensor suhu. Sensor suhu RTD 100 dengan range sekitar min 243 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. RTD ini beda dengan sensor suhu sebelumnya, dia tidak membutuhkan inputan ataupun sumber. Jadi RTD ini tidak membutuhkan sumber dengan keluaran berupa hambatan. Kemudian dia berbanding linear walaupun tidak selinear dengan LM35, dia juga cukup linear. Seperti jadi apabila dia keluarannya naik 33 derajat Celcius, maka hambatannya juga naik. Nah, seperti bisa Anda lihat seperti ini. Kemudian yang kedua adalah aktuator. Di sini aktuator yang pertama adalah motor servo atau servo motor. Motor servo ini memiliki dua arah. Yang pertama CW
atau arah jarum jam, kemudian CCW berbanding terbalik dengan arah jarum jam. Apabila ini frekuensinya saya kecilkan, maka dia akan bergerak searah jarum jam. Apabila frekuensi saya naikkan, dia akan bergerak berbanding terbalik dengan arah jarum jam, seperti yang dilihat. Dan saya kecilkan, dia akan berputar searah jarum jam. Kemudian apabila saya besarkan, dia berputar berbalikan dengan arah jarum jam. Kemudian aktuator yang kedua ada motor stepper. Jadi di sini ada dua sinyal, yaitu kuning sama biru. Jadi yang sinyal biru ini berfungsi untuk melihat apakah dia bergerak CW atau CCW. Apabila sinyal biru berada di atas, maka motor ini bergerak CW. Kalau di bawah, motornya bergerak CCW. Untuk memperbesar ranknya agar berjelas, kita naikkan levelnya jadi 10 kan. Nah, sekarang Anda lihat apabila di atas dia bergerak CW, apabila di bawah CCW, seperti itu. Nah, atas CW, bawah CCW. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir dari aktuator ada motor brushless. Jadi di sini kita dapat lihat di sini ada sinyal kuning. Apabila frekuensinya rendah, ini sekitar 1, frekuensinya 1 Hz, maka motornya ini tidak stabil. Nah, dia keluarnya random seperti itu. Apabila frekuensinya kita naikkan, maka motor ini akan bergerak lebih stabil. Misalkan ini, nah dia sangat stabil. Apabila kita semakin naik, maka dia bergeraknya semakin stabil. Bisa kalian lihat seperti itu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.